Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku yang seiman, sebangsa dan seagama. Kisah ke-9, kemuliaan seorang budak yang beriman. Dikisahkan bahwa Abdullah bin Al-Mubarak berkata, suatu ketika aku berada di kota Mekah yang sedang mengalami musim kemarau yang sangat hebat, seluruh manusia berdoa di padang Arafah, mengharapkan turun hujan, namun hujan yang diharapkan tak kunjung turun. Mereka hanya merasakan terik matahari yang semakin menyengat. Mereka tetap berada di sana sampai 1 minggu lamanya. Setelah itu mereka kembali menuju Arafah dan aku melihat seorang laki-laki berkulit hitam dan berbadan kecil sedang melaksanakan salat. Selesai salat ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bersujud dan berkata, demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan mengangkat kepalaku dari sujud hingga Engkau sudi menurunkan hujan kepada hamba-hamba-Mu. Kemudian aku melihat gumpalan-gumpalan awan saling menyatu. Tidak lama kemudian hujan turun bagaikan ditumpahkan dari langit. Laki-laki tersebut berdoa layaknya seperti orang yang sudah benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ia pun bersyukur memujinya dan pergi. Aku mengikutinya dari belakang hingga aku lihat ia masuk ke dalam sebuah tempat penjualan budak. Keesokan harinya, aku mendatangi tempat tersebut dengan membawa beberapa uang dinar. Aku berkata kepada salah seorang yang ada di sana, aku ingin membeli seorang budak. Kemudian ia menyodorkan padaku kira-kira 30 orang budak. Apakah ada budak lagi selain mereka? Tanya aku. Oh, masih ada satu orang budak lagi yang sangat pendiam, jawab orang tersebut. Tunjukkan dia padaku, kataku. Kemudian ia mengeluarkan seorang budak yang aku lihat kemarin. Aku tanya orang itu, berapa harganya? Dia menjawab, tidak mahal, cuma 20 dinar, tapi untukmu aku hargai dia 10 dinar saja. Aku bilang kepadanya, tidak, bahkan aku tambahkan 27 dinar lagi. Kemudian budak itu aku bawa pulang lantas ia bertanya kepadaku, wahai tuanku, mengapa Anda tertarik untuk membeliku, sedangkan aku belum tentu mampu melayanimu? Aku membelimu semata-mata untuk menjadikan engkau sebagai tuan dan aku sebagai pelayanmu. Ujarku, mengapa kau lakukan seperti itu? Tanya budak itu keheranan. Aku menjawab, kemarin aku melihatmu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia mengabulkan doamu itu. Dari situ aku tahu keistimewaan-Mu. Anda mengetahuinya. Budak itu kembali bertanya dengan penuh cemas. Aku menjawab, ya, aku mengetahuinya. Lalu mengapa kau membebaskanku? Lagi-lagi ia bertanya. Kau bebas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berusaha menjelaskannya. Kemudian aku mendengar suara yang tidak ku ketahui dari mana asalnya. Wahai Ibnul Mubarak, beritahu dia bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuninya. Setelah dia ku beritahu, ia langsung mengambil air wudhu dan salat 2 rakaat seraya berkata, Alhamdulillah. Beginilah rasanya suatu kebebasan dari tuan kecilku. Tetapi bagaimana rasanya bebas dari tuanku yang maha besar? Lantas ia berwudu lagi dan kembali melaksanakan salat 2 rakaat. Selesai salat, ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, ya Tuhanku, engkau tahu bahwasanya aku telah mengabdi kepadamu selama 30 tahun, dan janji di antara kita adalah bahwa engkau tidak akan membuka rahasiaku. Maka ketika hari ini kau membukanya, cabutlah nyawaku menuju ke hadiratmu. Tak lama kemudian ia tersungkur pingsan dan meninggal. Lalu aku kafani dia sekadarnya, aku salati dan aku semayamkan jenazahnya. Tatkala aku tidur, aku bermimpi bertemu dengan 2 orang laki-laki besar yang berwajah tampan dan berpakaian indah, keduanya saling bergandengan. Dia berkata kepadaku, wahai Ibnul Mubarak, apakah engkau tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian ia berjalan. Tetapi, siapakah dirimu? Tanyaku, aku adalah Muhammad Rasulullah, dan ini adalah ayahku Ibrahim. Jawabnya, aku bertanya kepada beliau, mengapa aku harus malu, sedangkan aku sering melaksanakan salat? Beliau menjawab, salah seorang waliullah telah wafat, namun kamu tidak mengkafaninya dengan baik. Pagi harinya, aku keluarkan jenazah budak tersebut dari kuburan dan kukafani dia dengan kafan yang bersih dan suci. Kusalati dia dan kusemayamkan kembali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihinya. Wallahu alam bisawab.